Tes. Hai, selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya Olivia di IG Live Eka Hospital Pekanbaru. Nah, pada hari ini kita akan kedatangan salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Eka Hospital Pekanbaru, yaitu Dr. Arbangi sebagai salah satu narasumber kita. Nah, apa sih materi kita pada hari ini? Kita hari ini akan membahas mengenai apakah penyandang diabetes aman gak sih berpuasa? Nah, supaya tidak memperpanjang waktu lagi, mari kita undang Dr. Arbangi, spesialis penyakit dalam, yang akan bergabung bersama kita untuk memulai talk show pada hari ini. Nah, kepada Dr. Arbangi, kita persilahkan. Oke, sebentar ya. Oke, Dok, udah masuk, Dok? Oke. Ya, sore, Dok. Sore, Dr. Olivia. Nah, Dok, hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Dok? Oke, hari ini sesuai dengan flyer yang sudah diterbitkan oleh Eka, hari ini kita akan membahas tentang apakah pasien atau penyandang diabetes itu diperbolehkan berpuasa. Nanti jadi dari teman-teman yang sudah bergabung di IG Live, baik itu yang memang menderita diabetes maupun ibu, bapaknya atau keluarganya menderita diabetes dan perlu kejelasan informasi, bisa bertanya di IG Live ini. Ya, benar sekali. Jadi untuk teman-teman Eka Hospital Pekanbaru yang mau bertanya boleh diketik pertanyaannya di kolom komen. Nanti kita akan tanyakan langsung ke Dr. Arbangi ya, Dok. Nah, jadi sesuai dengan tema kita nih, Dok. Untuk pasien-pasien yang diabetes mellitus, kira-kira nih, Dok, boleh gak sih ikut berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Baik, terima kasih pertanyaannya, Dr. Olivia. Jadi kita lihat ini dari sisi agama bahwa perintah berpuasa itu diwajibkan pada orang yang beriman. Itu jelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana kewajiban yang ditentukan pada umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi memang diwajibkan pada setiap muslim dalam artian yang sudah akil balik dan mampu untuk berpuasa. Nah, di situ nanti ada kelanjutannya bahwa ada dua orang yang dikecualikan dari kewajiban puasa ini karena rukhsah atau keringanan tertentu, yaitu orang yang sakit ataupun dalam perjalanan. Dengan konsekuensi dia mengganti di kemudian hari puasa yang dibatalkan itu atau membayar fidyah. Nah, tapi pada perkembangannya bagaimana dengan pasien-pasien yang sakit diabetesnya ringan? Nah, di klinik itu saya sering menemui bahwa pasien-pasien dengan penyakit diabetes yang terkontrol itu mereka tetap menjalankan puasanya. Bukan hanya diabetes saja, bahkan pasien-pasien dengan misalkan penyakit jantung, bahkan ada pasien yang dengan penyakit MA, itu mereka tetap berpuasa. Tentu saja bahwa pertimbangan mereka melakukan puasa adalah mereka karena keyakinan mereka bahwa dengan berpuasa itu mereka sedang menjalankan perintah Tuhan, dan karena mereka menjalankan perintah Tuhan, mereka berharap pada Tuhan bahwa dengan berpuasa pun dia tidak akan memperburuk penyakitnya tersebut. Nah, tetapi memang tidak semua kondisi diabetes itu layak untuk berpuasa. Terutama pada pasien-pasien diabetes yang sedang menjalani episode akut dari komplikasi diabetesnya. Misalkan pasien yang gula darahnya sangat tinggi, sehingga kondisinya tidak stabil, bisa sampai tingginya ketoasidosis, bahkan sampai koma. Untuk yang pasien tersebut tentu saja, misalkan pun disuruh berpuasa, mereka juga tidak akan kuat. Jadi otomatis mereka akan membatalkan puasanya. Atau pada pasien-pasien diabetes yang sedang mendapat penyakit lain yang sifatnya akut,
misalkan demam, mual, muntah, atau diare yang hebat yang menyebabkan asupan nutrisinya terganggu atau terjadi dehidrasi, biasanya mereka tidak disarankan untuk berpuasa. Terus ada beberapa kondisi lain di mana misalkan sudah timbul komplikasi ke yang berat, misalkan ke ginjal maupun ke organ-organ lainnya, di mana kalau mereka tetap berpuasa akan justru memperburuk kondisinya. Secara medis sekali lagi saya sampaikan, itu disarankan untuk tidak berpuasa. Gitu. Demikian. Oh, Oke, berarti intinya adalah kalau misalnya secara fisik atau secara klinis diabetesnya ringan, masih diperbolehkan ya dok untuk puasa. Ya, jadi kalau di Perkeni itu memang ada semacam screening atau stratifikasi resikonya. Jadi pasien yang gula darahnya dalam rentang dia bukan hiperglikemi yang tinggi, yang di atas 300 dan terkontrol dengan obat-obat yang sifatnya memperbaiki resistensi insulin, semisal metformin atau DPP inhibitor, itu masih diperbolehkan berpuasa, itu resikonya ringan. Tapi kalau misalkan dia sedang menjalani episode akut, dalam artian gula darahnya sangat tinggi, itu sangat dianjurkan untuk tidak berpuasa supaya tidak memperburuk penyakitnya. Demikian. Oke. Nah dok, kira-kira nih dok, ada nggak sih dampak kalau pada pasien DM jika pasien tersebut ikut berpuasa terhadap penyakitnya dok? Oke. Jadi sebenarnya respon tubuh itu kan, kalau misalkan kita sederhanakan, bagaimana kalau respon tubuh itu makan dan bagaimana respon tubuh bila berpuasa. Kita lihat titik kerjanya di masalah insulin. Jadi kalau misalkan apa respon insulin ketika makan dan bagaimana respon insulin ketika berpuasa. Jadi kalau misalkan seseorang itu makan, dia insulin itu akan diproduksi oleh sel beta pankreas untuk memudahkan transfer gula darah atau hasil makanan itu ke sel. Kedua, kalau misalkan dianya dalam jangka lama ketika gulanya itu sudah tercukupi untuk energi metabolisme tubuh, maka insulin juga akan membantu untuk penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di hati. Ya, lama-lama kalau misalkan di cadangan glikogen di hati sudah cukup, maka insulin itu yang akan membantu untuk disimpan membantu cadangan energi itu dalam bentuk lemak. Nah, sebaliknya pada waktu orang berpuasa adalah kondisi yang sebaliknya. Jadi karena dia tidak ada makanan, maka insulinnya sebelumnya adalah juga berkurang, terjadi pemecahan glikogen. Pemecahan glikogen kalau misalkan cadangan dari energi yang dari glukosa sudah habis. Kalau nanti cadangan energi dari glikogen yang deliver itu sudah habis, itu nanti juga akan terjadi pembakaran lemak. Nah, dampaknya tentu saja pada pasien-pasien yang berpuasa, pada pasien-pasien diabetes, karena respon insulinnya itu kadang yang sudah tidak bagus, baik itu kekurangan mutlak defisiensi insulin pada diabetes tipe 1, itu responnya jadi tidak baik. Jadi pada pasien-pasien diabetes tipe 1, hatta mereka itu tidak makan pun gula darahnya kadang tetap tinggi. Tapi sebaliknya pada pasien-pasien yang diabetes tipe 2, itu kalau misalkan mereka tetap mengkonsumsi obat-obatan tertentu, sementara asupan makannya pada waktu misalkan mereka sahur itu berkurang, itu bisa timbul terjadi efek yang hipoglikemi, jadinya kekurangan gula darah di dalam kadar gula darah di dalam badan. Dan sebaliknya kalau misalkan sebenarnya itu malah
pada pasien-pasien tertentu, misalkan yang sudah terkontrol dengan obat-obat semacam metformin, itu berpuasa justru kadang memberikan efek menyehatkan dalam artian bahwa dengan berpuasa itu kadar obat-obat yang biasa dimakan bisa dikurangi. Jadi tanpa minum obat yang lebih banyak dosisnya, mereka gula darahnya akan terkontrol secara otomatis. Demikian. Nah, tadi dokter ada menyebutkan mengenai pemberian obat, ada metformin, ada insulin. Nah, gimana sih dok cara pengaturan obatnya itu selama bulan puasa gini dok? Apakah tetap disuntikan seperti biasa atau dosisnya perlu kita adjust atau gimana dok? Oke, jadi bagi misalnya pasien-pasien yang sudah mendapatkan obat, jadi itu dosisnya memang perlu disesuaikan. Tapi tidak semua obat. Yang disesuaikan itu adalah pada obat-obat yang misalkan dimakan 3 kali sehari, semacam metformin. Nah, untuk metformin itu memang harus disesuaikan dosisnya. Kalau misalkan pasien sudah biasa mendapatkan 3 kali 500, nah maka bisa saja nanti dikurangi misalkan menjadi 2 kali 500, dengan catatan dengan dikurangi itu gula darahnya tetap terkontrol, atau mereka akan tetap mendapatkan dosis 3 kali 500, cuman yang duanya itu, 2 tabletnya itu diminum pada waktu Buka ya dok? berbuka. Sementara pada waktu sahurnya mereka hanya minum 1 tablet. Demikian. Sementara obat-obat yang lain, misalkan kayak model sulfonylurea, kalau misalkan dosisnya 2 kali 1, maka bisa dikurangi menjadi 1 kali 1, itu yang diberikan pada waktu berbuka atau waktu sorenya saja. Atau kalau misalkan tetap mau 2 kali pada dosis yang pagi, itu juga harus dikurangi. Nah, kalau untuk masalah insulin itu bisa disuntikan 2 kali sehari, baik itu pada waktu berbuka maupun pada waktu sahur, atau bisa menggunakan insulin kerja panjang yang hanya disuntikan sekali pada waktu berbuka. Oke. Ya, dok, ini ada pertanyaan dari Anissa 0404. Kenapa orang diabetes tipe 2 ini apakah badannya lemas? Oh, mungkin maksudnya kenapa sih orang-orang yang diabetes itu sering badannya lemas aja bawaannya gitu dok? Oke. Jadi kenapa orang yang diabetes itu badannya lemas? Nah, pada pasien diabetes itu terjadi gangguan transport glukosa dari darah ke dalam sel. Jadi sebenarnya di tingkat selnya sendiri, selnya itu sebenarnya merasa kelaparan. Kenapa? Ya karena gulanya hanya ada di dalam darah tapi tidak bisa ditransfer ke dalam sel. Otomatis kalau orang selnya sendiri itu tidak dinutrisi oleh gula, itu ya menjadi lemas. Berarti intinya karena selnya kelaparan ya dok, nggak bisa Sel masuk kelaparan. energinya. Karena apa? Bukan karena energinya tidak ada, tapi energinya tidak terpakai. Itu yang menyebabkan kadar gulanya di dalam darahnya tetap masih tinggi. Demikian. Oke, ini ada lagi dok pertanyaan dari Desi Romsiah. Mohon bertanya dokter, kan orang DM biasanya lemas kalau berpuasa. Hukum menyuntikkan insulin pada saat berpuasa gimana dok? Oke. Jadi kalau tanyanya bagaimana hukum, mestinya jangan tanya ke dokter, dokternya tidak tahu. Jadi yang paling penting ya gini, saya akan ceritakan kepada ibu yang tanya ini. Jadi ada seorang nenek itu baru beberapa hari yang lalu berobat ke kami karena 4 hari ini sudah tidak berpuasa. Beliaunya tidak pakai insulin, beliaunya hanya pakai obat, tapi pada waktu hari keempat menjalankan puasa, mahnya kumat dan beliaunya tidak mampu untuk menjalankan puasa. Nah, tapi nenek ini tetap saja ingin berpuasa. Jadi walaupun sudah dicegah oleh putrinya sendiri, biarlah nanti kan bisa misalkan
digantikan di hari lain di luar bulan Ramadan, atau kalau neneknya tetap tidak kuat, maka akan biarlah yang anaknya ini akan membayarkan fidyah. Jadi memang agak sulit untuk yang pasien-pasien seperti ini. Tapi intinya bahwa agama itu mengajarkan pada kita bahwa Tuhan itu sudah memberikan kemudahan. Nah, dan buat analoginya bahwa Nek, kalau misalkan nenek itu memberikan sedekah atau pemberian pada cucu nenek, kalau kira-kiranya pemberiannya itu ditolak, gimana? Nah, tentu saja kan nenek akan marah atau mungkin sedih atau kecewa. Nah, demikian mungkin kira-kira bahwa Tuhan pun itu sebenarnya tidak suka kalau Tuhan itu sudah memberikan kemudahan, terus kemudahan itu tidak dipakai. Jadi kalau orang itu diizinkan untuk tidak berpuasa pada waktu mereka itu sakit atau dalam perjalanan, ya dipakai saja. Dalam artian bahwa nanti bisa saja itu, dan sama-sama merasakan kemurahan dari Tuhan, bahwa kalau kita sakit memang tidak mampu, ya bagaimana lagi, kita tetap boleh berbuka. Jadi tidak perlu dipaksakan. Jadi kalau misalkan insulinnya tetap harus pakai insulin, ya seperti yang saya sebutkan tadi, disuntikannya pada waktu-waktu yang bukan berpuasa. Artinya misalkan pada waktu sahur atau pada waktu berbuka. Makanya kalau misalkan sediaannya misalkan yang biasa 3x1, itu bisa dijadikan 2x1 saja dengan penyesuaian dosis yang saya sebutkan tadi. Demikian. Oke dok. Nah ini ada lagi nih dok dari Diana Hidayati. Orang tua saya geriatri 71 tahun dengan diabetes mellitus. Bagaimana aturan minum obat anti diabetes saat berpuasa ini? Apakah aman jika diminum saat sahur, atau obat-obatan golongan mana yang relatif aman diminum saat puasa? Kayaknya berhubungan sih dok sama pembahasan kita mengenai obat ya dok. Jadi mestinya Ibu Diana tadi menyebutkan obat apa saja yang diminum oleh orang tuanya tersebut atau neneknya tersebut. Jadi kalau obatnya itu yang bukan insulin sekretabel, artinya yang menyebabkan sekresi insulin itu meningkat, semacam model kayak glibenclamid, glimepirid, glipizid, itu umumnya aman. Jadi metformin itu pada pasien-pasien diabetes yang menjalani puasa, atau misalkan obat-obat semacam akarbose atau obat-obat golongan yang DPP inhibitor semacam dapagliflozin dan sebagainya, itu umumnya aman dan hanya perlu penyesuaian dosis saja untuk cara makannya. Tapi kalau misalkan pasiennya mendapatkan glimepirid atau glibenclamid yang kerja panjang, itu pada pasien-pasien geriatri itu sarannya ditunda dulu. Nah, terus satu lagi bahwa ada 3 kriteria pasien yang sebaiknya memang tidak berpuasa. Misalkan pasien-pasien diabetes, misalkan pasien yang dalam 2 bulan terakhir itu cenderung mengalami hipoglikemi berulang. Jadi misalkan yang bersangkutan atau pasien itu sudah sahur, tapi ketika paginya timbul misalkan keringat dingin, gejala-gejala hipoglikemi, misalkan lemas, keringat dingin, rasa lapar yang amat sangat, terus ketika dicek gula darahnya itu rendah, itu sarannya secara medis lebih baik puasanya dibatalkan. Jadi kalau pasien-pasien cenderung untuk hipoglikemi, baik karena pengaruh obatnya atau memang karena diabetesnya yang sudah lama sehingga pengaturan kadar gula darahnya sudah terganggu, itu disarankan untuk tidak berpuasa. Demikian. Oke. Nah, tadi kan dok ada disebutin kalau kadar gula darahnya rendah dok. Berapa sih dok ambang batas hipoglikemi itu? Kan bisa aja nanti di rumah ngecek sendiri gitu, pakai glucocek gitu. Oke, ambang hipoglikemi itu kalau gula darahnya di bawah 60 mg per desiliter. Tapi umumnya pada pasien-pasien diabetes, terutama yang
biasa gula darahnya tinggi, ketika mereka di bawah 100 pun atau di bawah 80 itu gejala hipoglikeminya itu sudah sangat jelas. Jadi dikembalikan kepada respon tubuh pasiennya. Kalau misalkan Anda berpuasa terus misalkan pasien tersebut berpuasa pada kadar 100 mg per desiliter pun sudah timbul gejala hipoglikemi, mau tidak mau ya bahkan otomatis Anda akan harus berbuka, karena kalau diteruskan hipoglikemi terus-terusan itu bisa membahayakan bagi diri Anda tersebut. Nah, kalau misalnya nih dok, kebetulan pasien tersebut mengalami hipoglikemi, nah kan puasanya harus dibatalin. Tata laksana awal yang harus kita lakukan itu apa sih dok? Gitu, misalnya di rumah nggak sempat kita bawa ke rumah sakit atau gimana gitu? Ya, hipoglikemi kan kalau kadar gula dalam darahnya rendah, ya otomatis mengobatinya ya harus dengan minum cairan gula. Kalau pasiennya sudah masih sadar, maka dianjurkan untuk minum teh manis atau larutan gula yang manis. Nah, yang jadi masalah kalau pasiennya tidak sadar. Kalau pasien tidak sadar, pasiennya ya harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan drip atau suntikan dextrose 40 atau cairan gula supaya kadar gula darahnya kembali normal. Nah, berarti buat teman-teman yang ke hospital kita harus aware juga ya dok, ini gejala-gejala hipoglikemi ya dok, kayak misalnya keringat dingin, lemas, kesadaran mendadak ya dok. Nah, terus dok, kira-kira porsi makannya bagusnya gimana dok pas buka sama sahur? Ada perbedaan nggak dengan porsi makan biasa dok? Oke, jadi bagaimana pengaturan dietnya? Jadi pada penelitian diabetes studi EPIDIAR yang dilakukan juga di Indonesia, jadi ada kecenderungan 20-25% pasien-pasien yang diabetes itu justru kadang mengalami hipoglikemi atau sebaliknya mengalami hiperglikemi. Jadi kenapa jadi seperti itu? Itu berkaitan dengan diet yang dilakukan oleh pasien. Jadi ada dua keadaan yang ekstrim. Kalau kita berpuasa, itu naluri kita kan gini. Kalau kita tadinya makan 3 kali sehari, masing-masing makannya 1 piring, itu begitu berpuasa kan kita karena tadinya 3 piring, begitu dibagi 2 jadi sepiring setengah. Iya. Ya, jadi artinya ada kecenderungan kalau misalkan berpuasa, ya kalau pas sahur itu niatnya nabung, jadi makannya juga banyak. Nanti pada waktu berbuka, tadinya yang biasanya cuma makan nasi dengan lauknya, lama-lama begitu berbuka ada tambahan lain, ada kurma, terus ada kolak pisang, atau ada biji salad dan sebagainya, makanan-makanan yang pada waktu di luar Ramadan kita tidak makan, pada waktu di Ramadan justru diadakan kita makan. Kalau kebiasaannya akan dilakukan seperti itu jangan tanya, pasti gula darahnya akan naik. Dan jangan tanya juga, biasanya berat badannya juga biasanya akan naik. Pada pasien-pasien, bahkan pada orang normal sekalipun. Sebaliknya, kenapa bisa terjadi hipoglikemi? Itu bisa terjadi juga kalau memang ya karena pada pasien-pasien diabetes kan kadang terjadi neuropati baik sensorik maupun otonom, itu nafsu makannya agak berkurang, atau memang karena tidak disesuaikan dosis obat gula darahnya, itu bisa menyebabkan hipoglikemi. Maka kalau kita baca aturan dari Perkemi, Perkumpulan Imunologi Indonesia, bagaimana pengaturan dietnya, itu usahakan dietnya itu kalau bisa jangan diubah. Itu diet yang biasa kita makan di luar di bulan Ramadan itu tinggal diteruskan. Yang diharapkan dengan diet itu gula darahnya terkontrol,
tidak ada penambahan berat badan maupun penurunan berat badan. Dalam artian berat badannya harus stabil. Demikian. Ya, berarti kesimpulannya jangan karena kita buka puasa terus langsung beli jajanan-jajanan di pasar Ramadan ya dok, terus semuanya pada dimakanin, naik ya dok gulanya jadinya, berat badan juga naik. Nah, terus dok, kan kita kalau misalnya sehari-hari cara tahu gula darah terkontrol atau enggak itu kan cek lab tuh dok, rutin. Nah, kalau misalnya selama bulan puasa ini bagusnya gimana dok kita kontrol gula darah kita? Ceknya kapan gitu dok bagusnya? Jadi sebenarnya sama dengan yang di luar Ramadan. Untungnya gula yang harus dicek itu kan sebenarnya gula darah puasa dan gula darah prandial atau gula darah setelah makan. Cuman kan ini dibalik saja. Gula darah puasa kalau memang itu harus dilakukan 10 sampai 12 jam setelah puasa, berarti Anda ngeceknya akan pada waktu sore hari untuk gula darah puasa yang biasanya kita lakukan pada pagi hari. Sementara untuk gula darah prandial atau gula darah yang setelah makan itu bisa dilakukan 2 jam setelah makan berbuka. Artinya mungkin habis kita melakukan sholat tarawih atau sholat isya itu bisa dicek. Kriteria pengendaliannya pun sama, artinya dikatakan terkendali itu kalau gula darah puasanya itu rentangnya 80 sampai 130. Sementara pada waktu yang gula darah prandialnya itu kalau bisa di bawah 180 atau di bawah 200. Berarti targetnya sama ya dok, cuma waktu pengecekannya aja yang agak kita ubah ya dok. Karena kan biasanya kita ngecek gula darah puasa pagi ya dok, pas pagi baru bangun. Nah sekarang kita tukar posisinya. Nah buat teman-teman Eka Hospital yang ingin bertanya atau mau konsultasi secara singkat itu boleh tulis di komen, nanti kita tanyakan langsung ke Dokter Arbangi. Atau kalau nggak misalnya mau ketemu langsung dengan Dokter Arbangi, boleh itu ke Eka Hospital Pekanbaru. Nah kita juga ada kontak dari customer care. Jadi kalau misalnya teman-teman Eka Hospital yang ingin bertanya atau misalnya mau tahu jadwal dokter atau mau melakukan pendaftaran itu bisa langsung kontak di 0821 7099 9077. Nah, itu bisa hubungi melalui WhatsApp. Saya ulang lagi nomornya 0821 7099 9077. Nah, di situ bisa di WA apa aja yang mau ditanya, misalnya ada paket tertentu biasa akan di-share di situ juga, paket pemeriksaan tertentu atau misalnya jadwal dokter atau misalnya mau tanya-tanya info mengenai biaya dan sebagainya. Nah, kita lanjut lagi ya, Dok. Nah, Dok, kira-kira nih, Dok. Kan saya pernah dengar ada yang namanya pasien DM itu melakukan terapi puasa dok, terapi berpuasa. Nah itu tuh sama nggak dok prinsipnya dengan puasa yang dilakukan di saat bulan Ramadan gini dok? Baik, jadi di Barat atau mungkin orang-orang tua kita terdahulu bahwa kan logikanya kalau orang itu diabetes itu penyakit kelebihan gula, terus bagaimana cara mengobati diabetes? Kasarnya ngomong kan ya udah kurangi saja gulanya. Cuma masalahnya gula itu bukan hanya ya gula merah atau gula putih yang kita makan. Kalau kita makan nasi pun itu akan diolah akan dipecah menjadi gula. Jadi bagaimana cara mengobati pasien diabetes yang kadar gula darahnya tinggi? Nah, dulu pada awal-awal mungkin sebelum ditemukannya insulin itu sudah ada yang dicoba dokter Bilan atau apa dari Amerika itu mencoba mengumpulkan sekitar 29 orang yang terkena diabetes itu untuk menjalani benar terapi berpuasa. Tapi terapi yang berpuasa yang dianjurkan itu tentu saja berbeda dengan berbeda dengan puasa Ramadan ini. Ada yang misalkan disebutkan
intermittent fasting. Jadi melakukan sehari puasa 24 jam, terus besoknya makan dengan batasan kalori tertentu. Ada yang misalkan berpuasa terus-terusan saja sampai berbandingannya misalkan 2 hari 2 malam itu berpuasa, tapi boleh minum dalam minum air putih, minum teh hijau, atau boleh minum kopi, cuman jangan pakai gula. Dengan cara seperti itu, maka insulin dari tubuh pasien itu akan menurun. Biasanya akan menurun. Dan kalau dianya menurun, resistensi insulin yang terjadi pada pasien-pasien diabetes tipe 2 umumnya itu juga akan membaik. Jadi nanti tubuh itu akan membalik kembali keadaannya supaya gula darahnya itu akan menjadi normal bahkan tanpa pengobatan. Jadi ada buku bagus yang ditulis oleh Dr. Gaston Fung. Di situ misalkan judul buku itu misalkan Complete Guide of Fasting. Jadi panduan yang komplit tentang fasting, tentang berpuasa. Di situ beliau terangkan misalkan bermacam-macam protokol puasa untuk misalkan bagaimana protokol puasa untuk menurunkan berat badan, bagaimana protokol puasa untuk mengobati diabetes, bagaimana protokol puasa untuk misalkan mengurangi gejala PCOS atau polycystic ovarian syndrome dan sebagainya. Beberapa atau ratusan orang yang menjalani protokol itu kembali atau mendapat manfaat yang baik dari puasanya. Ada yang berat badannya turun sangat drastis sehingga mencapai berat badan normal. Ada yang misalkan tadinya tergantung dengan obat dan insulin, kami kemudian sekarang bebas obat dan bebas insulin. Jadi ibu saya sendiri pernah dalam 3 tahun itu sempat tidak memakan. Beliau menderita diabetes sudah lama, sempat ketika menjalani puasa-puasa model seperti itu sempat dalam 3 tahun gula darahnya terkontrol tanpa obat. Tapi kemudian ketika kembali ke diet yang awal seperti biasanya, gula darahnya akan kembali naik lagi. Demikian. Oh, itu juga ada tuh dok, biasanya intermittent fasting ini buat orang-orang yang diet ya dok, biasanya tuh mau nurunin berat badan, dia akan melakukan intermittent fasting, kayak cuma makan di 6 jam, habis itu sisanya puasa, cuma boleh minum air kayak gitu ya dok, kurang lebih. Ya, itu kan cuma nih alasan puasa itu kan maksudnya yang penting tidak makan, itu namanya puasa. Nah, motif atau alasan yang mendasar itu kan bisa macam-macam. Kalau di Ramadan ini alasannya ya spiritual, agama. Nah, ada alasan misalkan untuk menurunkan berat badan, ya ada. Untuk yang gula darah ada. Namanya sama, itu puasa. Bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya kan fasting. Jadi nggak masalah. Oke. Dok, ini ada pertanyaan nih dok dari Nur Laili Kusuma. Boleh nggak dok kalau orang diabetes hanya minum segelas air putih sama 3 buah kurma? Boleh tuh, asal kuat. Jadi kan kalau kita makan berpuasa memang lebih baiknya kalau misalnya pasien-pasien diabetes atau pasien-pasien yang obesitas, artinya mendapat berat badannya berlebih, dia akan mendapatkan manfaat ganda dengan berpuasa di bulan Ramadan ini. Asal protokol puasanya baik, disesuaikan sama dengan protokol diet. Cuman masalahnya adalah kalau pada protokol puasa yang untuk diet kan sebenarnya hanya tidak boleh makan berkalori, glukosa, tapi boleh minum. Cuman masalahnya di bulan Ramadan ini kan memang tidak boleh minum siangnya. Jadi kalau misalkan ibu misalkan mau mencoba atau suami ibu mau mencoba makan sahur dengan misalkan air dengan 3 butir kurma atau lain, nggak masalah. Nah, saya sendiri beberapa kali, bukan di bulan Ramadan itu, kalau misalkan menjalani puasa, memang puasanya
ya hanya makan sekali, misalkan entah jam 9 malam atau makan jam 7 sore, itu habis itu besoknya tidak sahur dan akan menjalankan puasa seperti biasa juga tidak masalah. Tapi kalau misalkan ingin afdolnya sesuai dengan panduan agama, ya tetap harus makan sahur. Cuman kalau memang mau seperti yang disebutkan, asal yang bersangkutan itu kuat, gula darahnya tidak ngedrop, dosis obatnya bisa disesuaikan, itu tidak